Oke, kita bahas strategi ya kali ini ya. Nah, gimana caranya Bro Samuel sendiri ya, bagaimana cara Samuel sendiri untuk masuk dunia online. Nah, ini buat teman-teman yang hari ini bergerak di dunia IT, yang kebingungan, hari ini mungkin punya toko baik di luar kota ataupun di luar pulau ya, yang masih ingin, wah saya ini takut loh masuk dunia online. Karena apa? Karena ya itu tadi salah satunya harga. Ya, di Pulau Jawa lebih murah, bla 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 bla. Terus saya di luar kota nih, saya di Sulawesi contohnya. Ya di Sulawesi harganya nggak bakalan bisa saingan kalau sama harga Jawa. Nah ini kira-kira langkah-langkah mereka untuk bisa masuk dunia online tuh apa yang perlu dipersiapkan menurut Mas Samuel? Jadi saya cerita ya, sebetulnya waktu saya masuk ke SHK sendiri, itu SHK sudah punya akun online, bro. Sudah punya akun online. Dan kita kan, saya ceritakan kita punya ribuan item lah, ribuan item, betul. Teknik yang pertama kita lakukan, kita melihat item kita apa dan kita coba posting itu semua ke toko online. Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan mungkin, 8 bulan lah, kita lihat ternyata cara tersebut nggak efektif. Walaupun item banyak, tidak menjamin transaksi itu banyak. Betul. Itu nggak boleh salah kaprah ya. Betul. Kadang orang berpikir, oh enak, tokomu stoknya banyak. Iya. Belum tentu, bukan jenis itu. Itemnya banyak, orang bisa pilih ya. Jadi transaksi kita payah banget waktu itu. Paling satu hari kita paling 5-10 transaksi. Dari yang kita posting mungkin sekitar ada 800 item. Padahal item segitu banyak. Berarti kan tingkat konversinya sangat rendah. Benar. Setelah saya masuk terus ngobrol juga ke beberapa teman termasuk kamu, nah kita baru tahu bahwa di online itu adalah rumusnya traffic kali konversi. Betul. Jadi kalau kita cuma punya barang tapi yang traffic masuk ke toko juga nggak ada, juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Betul. Banyak juga yang trafficnya tinggi tapi kita tidak punya penanganan yang bagus, balas eksekusinya nggak bagus, gambarnya nggak bagus, konversinya juga akan rendah. Jadi dari situ start pertama saya mengerti dulu filosofinya adalah traffic dan konversi, dua hal ini gimana caranya kita pikirkan. Makanya saya rubah strategi. Rumusnya beda ya, bukan price lagi sudah. Betul. Ya? Jadi kita kejar di konversinya dulu supaya paling nggak terjadi penjualan karena kita punya item. Caranya untuk cari konversi ini yang seperti juga dijelaskan, kita harus bisa meyakinkan customer bahwa barang yang kita jual misalkan asli. Benar. Terus garansinya jelas dan lain-lain. Jadi yang pertama saya lakukan, saya melakukan riset. Produk apa yang di market ini digemari orang, saya kelompokkan beberapa kompetitor, sehingga menyimpulkan, oh ternyata dari 800 item, saya nggak perlu jual 800 item dulu, saya cukup bermain di 100-200 item dulu, dimana 100-200 item ini memang produk yang tinggi tingkat konversinya, kan kita bisa lihat dari toko kompetitor kan, terjualnya berapa dan lain-lain, sehingga kita yakin, oh tingkat konversinya di item ini pasti lumayan nih. Nah kita mulai nonaktifkan yang sisanya yang lain dan kita hanya bermain di 100-200 item dulu. Dan kita yakin konversinya ada. Setelah pertama kita pastikan ada konversinya, kita tinggal mikirin traffic kan. Benar. Nah, mikirin traffic ternyata caranya juga nggak susah-susah banget sih. Sebetulnya kalau kita berduit, ya solusinya adalah iklan. Kalau kita nggak mau keluar duit, ya kita harus pakai pemasaran yang tidak berbayar, bisa lihat Instagram, mau Facebook, mau WA dan datengin traffic sendiri. Betul. Intinya sih cuman itu aja sih. Intinya kita bermain di situ untuk awalnya ya. Terus bagaimana caranya kita menentukan pricing? Kan kita bilang tadi, oh termurah aja nggak cukup. Benar. Di online ternyata yang rame kalau kita benar-benar perhatikan, harganya itu cenderung mengompok di sebuah kelompok harga tertentu. Jadi misalkan ada produk range harga 30-50 ribu lah untuk satu jenis item ini ya. Biasanya toko yang ramai dia akan mengelompok di tengah, bro. Bener sih. Jadi mungkin 37,5, 38 selisihnya itu nggak akan terlalu bervariasi. Belum tentu banyak, yang 30 tadi itu rame loh. Dan konyol banget kalau kita ngelihat yang batas terendah dan batas teratas. Ini kalau di grafik kurva normal udah nggak tersentuh, ini percuma kita bermain di situ. Jadi saya mencari yang di tengah. Oh, misalkan pasarannya adalah 37,5 sampai 40 ribu. Ya saya akan bermain di range gitu. Kadang bisa di 38 ribu, kadang bisa di 39.500. Jadi saya berusaha berada di kelompok yang transaksinya tertinggi. Itu akan mempermudah kita untuk memperbesar konversinya nantinya gitu. Jadi memang ini ya, harga tadi meskipun paling murah, saya juga sering lihat itu ya. Saya sering lihat harga paling murah itu tambah gak ada penjualan.
Karena takut, bro. Karena orang takut. Karena kelompok dengan yang nggak ada review kan. Harganya murah tapi nggak punya review. Dari kita berkesimpulan lebih baik cari yang banyak review. Cari yang aman ya. Beberapa toko yang udah banyak review saya yakin nggak akan jual murah. Karena kan konyol dia. Trafficnya udah tinggi, konversinya tinggi, masih cari rugi kan nggak mungkin. Benar. Biasa. Berarti memang salah satunya jangan itu tadi ya. Jangan langsung nggak boleh kejebak. Hancurkan harga tadi ya. Karena nggak cuma jurus itu yang bisa ya. Itu berarti orang cuma bisa satu jurus yaitu potong harga ya. Oke. Jadi setelah menentukan harga yang benar, kira-kira apa lagi? Kedua, sebetulnya kita harus berpikir tentang konsep ads atau iklan ya. Konsep iklan, oke. Sebetulnya kita juga awal kita berjalan tanpa iklan. Tanpa iklan? Lambat laun kita mulai berpikir, oh ternyata kalau tanpa iklan itu ada batasannya. Setelah mencapai kita di batas tertentu, kita mau naik level, itu butuh bensin, butuh booster. Benar. Butuh booster. Agar paling enggak yang lihat toko kita tambah banyak. Jadi langkah pertama sebelum kita main iklan, bro, kita harus capai dulu satu standar yang paling enggak review udah terjamin lah. Benar. Bayar udah trust sama kita, pengiriman kita udah cepat. Kalau ini sudah terpenuhi, langkah berikutnya kita cari bensinnya dong, boosternya. Benar. Dan itu kita lakukan, kita mulai bermain ads. Bermain kalau di Tokopedia juga ada top ads, di Shopee ada iklanku. Jadi banyak, atau kita bermain misalkan dengan flash sale, memberikan dengan voucher, itu juga bisa. Itu tekniknya untuk menambah jumlah trafficnya nanti. Itu eksekusi tadi, bukan? Kenapa? Konversi tadi ya? Ya, konversi dan ini kan trafficnya. Trafficnya diperbesar dengan ads, konversinya kita mainkan dengan voucher. Jadi selalu bermain di dua sisi itulah. Dua sisi ya, ingat ya, traffic sama konversi ya. Ini dua ilmu yang diberikan oleh bro kita hari ini. Nah ya, jadi setelah mengeksekusi tadi, setelah harga dan juga setelah tadi ya dengan memberikan voucher dengan iklan ya, itu akan jalan dengan sendirinya atau gimana kira-kira? Iya, pasti ya. Jadi resepnya kan nanti jika kita memiliki tingkat konversi katakanlah 20%, kita perbesar trafficnya, otomatis ujungnya akan besar. Benar. Jadi kalau sebaliknya juga, kalau kita memperbaiki tingkat konversi dari 20% ke 30%, jumlah traffic sama, ujungnya juga masih membesar. Jadi kayak di online ini menurut saya sistemnya semua kayak kita bermain game. Kalau kita sudah menemukan cara setup yang benar, setting yang benar, itu sebetulnya cuma permainan doang. Kita mau naikin di traffic apa mau naikin di konversi. Oke. Tapi itu syaratnya yang pertama, gak boleh buru-buru. Ada orang, saya kepengen cepat, nggak bisa instan lah. Harus ada prosesnya, ya harus sabar teman-teman ya. Jangan langsung nggak bisa langsung instan langsung jadi gitu, nggak bisa ya. Karena reputasi yang bisa membuktikan hanya waktu kan. Iya benar. Reputasi dari pembeli pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Benar. Nah, kira-kira ya tadi saya tertarik dengan banyak tips yang diberikan oleh Bro Samuel buat teman-teman ya. Nah, jadi Bro, kira-kira untuk pedagang offline khususnya di dunia IT, hal-hal apa yang diperlukan ya supaya siap untuk masuk dunia online? Seperti contoh ya, misalnya perlu stok atau perlu apa yang kira-kira menurut Bro Samuel sendiri? Oke, jadi kalau kita ngomong dunia konvensional harus masuk ke dunia online, saya pribadi harus. Kalau enggak, pasti akan tergerus dengan zaman. Terus kedua, apa saja yang dipersiapkan sebetulnya? Kalau menurut saya paling pertama adalah niat dulu ya. Jadi punya semangat dulu. Jangan sebelum masuk udah kalah mental. Banyak orang yang mikir, waduh saya ini udah terlambat dan lain-lain. Menurut saya nggak ada kata terlambat untuk posisi sekarang ya, karena kalau kita lihat negara maju online-nya mungkin market share 70%, 60%. Indonesia paling kisaran 10-15% lah. Jadi kan gap-nya masih sangat besar, dan peluangnya akan sangat besar. Jadi nggak perlu minder ya untuk masuk. Terus yang perlu disiapkan adalah gimana caranya toko itu harus punya identitas kalau menurut saya. Jadi nggak bisa toko rame, toko lain rame ini saya jualan ini, toko ini rame saya jualan ini. Ini ya apa? Loncat-loncat ya kayak kelinci ya. Jadi dia harus punya identitas juga. Saya ini kalau bermain di online
toko saya kepingin dikenal untuk produk apa, untuk kategori seperti apa, itu penting banget. Jadi sebelum bicara soal harga, upload produk dan lain-lain, dia harus punya visi ya mungkin ya, visi yang jelas. Oh, saya akan masuk bermain di market ini, identitas toko saya ini, itu dasarnya sih. Seperti itu contoh kalau di dunia IT ya, tokonya identitas seperti apa? Contoh. Jadi paling gampang gini, misalkan di IT ada yang bermain di produk gaming. Banyak sekali toko yang besar hanya di produk gaming. Fokusnya ke gaming. Ya, tapi dia juga menjual produk yang lain. Jual produk yang lain, tapi cuma ujung-ujungnya tambahan aja. Ujung-ujungnya dia kan fokus ke gaming tadi. Base-nya dia. Dan produk gaming itu bukan market yang besar loh, bro. Produk gaming itu kan selected banget. Benar. Marketnya sempit. Dan harganya memang tinggi juga untuk harganya gaming tinggi. Ada juga yang bermain, misalkan saya bermain fokus di aksesoris. Jual kabel-kabel lah, jualan flash disk, jualan mouse, itu juga banyak sekali yang besar. Ada juga yang berfokus pada hardware, misalkan saya rakitan PC, jual hard disk, jualan ini. Mereka rata-rata udah punya core bisnisnya jelas. Saya akan bermain di sini. Kalau kita nggak punya core yang jelas, kita akan bingung. Banyak sekali produk yang harus kita stok. Nggak akan ada selesainya gitu. Jadi buat toko offline yang memang mereka sudah punya identitas, tinggal dilanjutin. Betul. Ya. Kalau dia memang udah punya identitas, lanjutin toko aja saya terkenal gitu ya? ini, pakai aja brand tokonya. Nggak usah dirubah. Nggak perlu dirubah. Nggak usah dirubah. Apalagi dia sudah di offline dulu dikenal orang. Banyak orang yang berpikir bahwa mungkin 5 tahun lalu ya, saya banyak berdebat dengan orang online sama offline, mana dulu yang mati? Iya, mana dulu yang mati? Itu kita sering sekali berdebat itu. Dan pada ujungnya kita tidak menemukan jawaban siapa yang mati. Jadi bisa sama-sama hidup. Sampai sekarang pun masih hidup. Kita nggak perlu berdebat di situ. Kita tinggal bagaimana ini akan hidup berdampingan, bro. Jadi yang punya online bisa aja investasi untuk bisnis offline ya. Atau yang kuat di bisnis offline sudah saatnya investasi ke online. Dunia online. Jadi nggak perlu bingung lagi kan, hidup online apa offline? Ya tadi, ini dua dunia harus berdampingan karena kebutuhan juga. Kebutuhan dan juga. pola belanja sudah berubah ya. Kalau yang dulu konvensional, orang tua sudah termasuk berkurang ya. Kalau kita punya online aja, menurut saya dan banyak saya lihat justru kalah dengan yang punya dua. Betul. Kenapa? Ada tingkat konversi online to offline. Pasti ada. Besarannya tergantung, masing-masing produk akan berbeda. Tapi untuk produk yang semakin mahal, itu konversinya sangat tinggi sekali, bro. Karena ini takut banget. Dia mau lihat barang, karena beli barang yang mahal. Jadi mungkin buat teman-teman tipsnya kalau jual barang yang mahal, harus punya offline-nya juga. Salah satu saran yang bagus ya. Karena pasti besar sekali konversinya di situ. Ya banyak orang takut loh itu. Banyak orang takut. Barang yang murah ya oke, online aja bisa. Bisa takut ditipu, bisa takut rusak kena pengiriman, ya kan? Betul. Ya. Nah itu, jadi memang benar-benar harus ada ya, harus berdampingan. Menurut Samuel sendiri harus berdampingan ya. Nah jadi buat teman-teman yang hari ini di dunia IT yang masih bingung atau apa ya, diputar lagi video ini ya, diputar lagi ya. Nah, hari ini kita belajar banyak dari Bro Samuel tentang bagaimana cara SAK mengelola bisnisnya di dunia online ya. Nah, dan dari itu ya hari ini saya terima kasih sama Bro Samuel ya, sudah diberi kesempatan waktunya ya, dibocorin caranya gimana supaya bisa berkembang di dunia online yang dulunya offline. Ingat, dua hal ini harus jalan bersama-sama ya. Jangan dilepas salah satu ya. Ya, kalau dilepas salah satu nanti pincang dia. Pincang ya. Oke, sebelum saya nutup nih ya, saya akan kasih beberapa pertanyaan buat Bro Samuel ya. Jawab dengan cepat. Oke. Jangan mikir lama-lama. Ya. Saya kasih contoh ya. Oke. Contoh saya kasih pilihan gini. Kalau printer, pilih HP atau Canon? Oh, pilih HP. HP ya, itu gara-gara HP dijual sama SAK. Iya, karena gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau Canon masuk pilih Canon juga ya. Oke ya. Oke, kedua ya. Nah, ini mulai masuk pertanyaan. Kalau flash disk, pilih Kingston atau SanDisk? SanDisk. Oke, saya nggak tanya alasan ya. Saya nggak tanya alasan. Untuk marketplace sendiri, ya ini buat teman-teman yang hari ini bingung. Wah, saya harus masuk marketplace, itu marketplace mana? Ya. Pilih Tokopedia atau Shopee?
Tokopedia. Tokopedia. Sampai sekarang masih untuk IT lebih besar di Tokopedia. Oke. Cuman ada satu yang menarik, si Shopee ini perkembangan untuk dunia IT-nya dalam waktu setahun ini mungkin itu perkembangannya pesat. Mulai fokus ke IT. Nah, itu benar. Perkembangannya pesat. Jadi mulai buat menambah teman-teman fokusnya ke IT. yang mungkin start awal boleh lah Tokopedia dulu, tapi Shopee juga harus mulai dipikirin karena trafficnya dia nomor 1 ya. Oke. Kemudian berikutnya, ya saya sakit hati sebenarnya. Ya. Yang ketiga ya, kira-kira kalau sosial media mana yang terbaik, Instagram atau Facebook untuk IT? Untuk IT Facebook. Untuk Okay. IT Facebook. No reason ya, nggak perlu reason nanti ya. Kira-kira kalau dari pengalaman sendiri di online yang difokuskan itu omset atau quantity? Omset ya. Tetap menekankan omset. Iya, karena gini, kalau kita bicara quantity saat ini di online masih kalah jauh lah terhadap konvensional lah. Tapi kalau kita kejar variasi produk yang bisa laku, itu justru ada di online. Berarti meningkatkan nominal ya semakin ya. Betul. Jadi misalkan kayak di konvensional, ada mouse yang harga murah lah, 40.000, 50.000. Kuantitinya online nggak mungkin menang lah. Karena di konvensional akan ribuan bahkan puluhan ribu terjual. Betul. Tapi kalau kita ngomong mouse yang harga 1 jutaan, saya berani bertaruh gede di online. Nggak mungkin laku di konvensional, susah itu lakunya. Karena toko juga jarang yang stok. Nggak mungkin terus stok. Orang juga lewat juga jarang. Yeah. Jadi kalau di online itu omsetnya dapat lah. Kita bisa jual barang yang kadang itu harganya nggak masuk akal. Tapi laku di online. Tapi laku. Ya. Oke. Terakhir, mana yang lebih utama? Pakai sales atau iklan di marketplace? Iklan di marketplace. Iklan di marketplace ya. Besok jangan dipecat semua salesnya. Enggak. Kenapa? Karena gini. Satu, kalau kita pakai sales, jangkauannya terbatas. Sedangkan iklan di marketplace, jangkauannya tidak terbatas. Terus kedua, kita pakai sales, lebih susah mengukurnya karena KPI-nya adalah human, manusia. Kita nggak tahu kan ketemu customer berapa jam sehari, yang diomongin apa juga nggak tahu. Tapi kalau kita iklan di marketplace atau sosial media, kita tahu budgetnya kita berapa, message-nya yang disampaikan apa, bahkan kita mau target nih usianya berapa, daerahnya mana, itu udah bisa sekarang. Jadi kalau iklan pasti inilah dunia digital. Oke. Terakhir. Ini pertanyaan sebenarnya udah habis. Saya dapat ide soalnya. Promosi nama toko atau promosi nama produk? Promosi nama produk. Nama produk ya. Nama produk. Lebih efektif ya. Untuk kita coba kalau promosi nama toko itu konversinya rendah. Kenapa? Terutama untuk di IT ya. Saya nggak tahu ya kalau di lain. Kalau di IT itu gimana pun brand akan lebih besar daripada nama toko. Betul. Jadi kalau kita iklan dengan keywordnya Logitech pasti akan lebih besar dibandingkan SAK. Ketemu SAK. Jadi kita pilih produk karena kita numpang tenar lah dengan nama brandnya yang lebih dikenal orang. Oke ya. Saya akan tanya satu lagi. Kenapa Pak itu harus pilih SAK? Untuk apa ini? Untuk ya kenapa harus ke SAK? Online apa? Buat teman-teman misalnya bingung. Kan harus tahu nih ya, salah satu syarat itu tadi ya yang sudah dijelaskan sama Bro Sam sendiri, ya, harus punya keunikan kan, harus punya kreativitas. Nah, kenapa orang harus pilih SHK? Oke, jadi mungkin tipsnya kita akan ngomong ke toko. Saya langsung tanya, kenapa orang harus pilih SHK? Karena mungkin SHK ini kita banyak orang yang menjual produk IT itu biasanya sepotong-sepotong, hanya menjual produk yang laku saja. Kalau kita prinsipnya adalah kelengkapan produk. Jadi misalkan kayak kita pegang Logitech, kita menjual produknya dari tipe A sampai tipe Z, ada semua item kita ready stock. Satu. Terus kedua, kita memberikan garansi yang jelas. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, SHK akan memproses garansi itu, bertanggung jawab atas garansi itu. Nah, nggak semua toko juga. Nggak semua toko mau. Jadi dua inilah yang mengapa harus pilih SHK. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman tahu ya mengapa harus pilih SHK. Ya, itu tadi. Oke. Jadi sekian
vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Saya ucapkan thank you buat Samuel Thank you. Semakin besar terus usahanya, yang dihandle juga ya. Sehat-sehat terus ya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk selama musim pandemi jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye-bye. Subscribe channel ini. Ya, Jangan lupa. Jangan lupa ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya SAK Connect ya. Nanti akan ketemu banyak sekali fotonya Bro Samuel ya. Nah, ini paling ganteng di sini ya. Oke, ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like or dislike setelah teman-teman menonton video ini ya. Bye-bye.